Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang saya bagikan hari ini judulnya adalah No More Excuses. Nggak ada lagi alasan. Kenapa? Karena seringkali banyak orang tanpa sadar atau dengan sadar membuat alasan demi alasan untuk kita tidak melakukan hal yang seharusnya kita lakukan. Dan seringkali alasan-alasan itu akarnya pada satu kata ini, yaitu keengganan. Ya, ada berapa banyak orang yang merasa enggan. Enggan berarti kita malas melakukan sesuatu. Kita nggak mau melakukan sesuatu. Kita nggak sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu. Kita nggak komit untuk melakukan sesuatu. Tuhan suruh kita melangkah sekarang. Tapi kita ngomongnya nanti dulu aja. Nanti aja. Ada berapa banyak orang yang enggan untuk berolahraga. Kita tahu olahraga itu baik. Kita tahu olahraga itu sehat. Tapi kita selalu enggan untuk berolahraga. Ya, Anda yang pengusaha, Anda yang profesional, berapa banyak dari kita sadar bahwa kerja keras itu kunci yang penting untuk kita mengalami terobosan dan kemajuan di dalam bisnis kita. Tapi selalu kita kalah sama diri kita sendiri. Kita enggan untuk kerja keras, kita enggan untuk bangun pagi, kita enggan untuk melakukan lebih dari yang diharapkan. Akibatnya kita terus jalan di level yang sama. Kita terus mandek dan kita tidak bisa mengalami lompatan di dalam kehidupan kita. Masalahnya ada pada keengganan. Berapa banyak orang yang di dalam keluarganya juga sama seperti itu. Kita ngerti ada hal-hal yang perlu kita lakukan untuk keluarga kita. Tapi kita enggan untuk berbaikan. Kita enggan untuk meminta maaf terlebih dahulu. Kita enggan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sungguh-sungguh komit untuk berubah. Sehingga akhirnya yang harusnya rekonsiliasi bisa terjadi. Harusnya keluarga kita bisa harmonis bahagia. Tapi terus saja masalah itu gak pernah bisa diselesaikan. Sebagai orang Kristen, berapa banyak orang Kristen yang tahu bahwa berdoa itu perlu. Baca firman Tuhan itu penting. Tapi seringkali kita tiap hari enggan untuk berdoa. Bangun pagi kita ngerasa badan kita berat. Kita enggan untuk baca firman Tuhan. Saya tanya sama saudara, bagaimana dengan kehidupan doa puasa saudara? Berapa banyak orang yang ngerti puasa itu penting. Puasa itu adalah disiplin rohani. Yang mana di situ kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Tapi rasanya kedagingan kita itu membuat kita enggan untuk doa puasa. Kapan terakhir kali Anda doa puasa? Kapan terakhir kali kita mendisiplin diri kita untuk terus di dalam komit di dalam doa puasa? Sebagian lagi orang Kristen enggan untuk ibadah onsite. Ya, kita enggan untuk terlibat dalam pelayanan, untuk melayani Tuhan, untuk bersaksi. Padahal firman Tuhan katakan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi rasanya kita saudaraku, kita enggan untuk bersaksi, kita enggan untuk doa puasa, kita enggan untuk melayani. Orang kalau rajin itu punya alasan untuk dia rajin. Tapi orang kalau enggan, alasannya 7 kali lipat lebih banyak untuk dia tidak melakukan yang harusnya dia lakukan. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara, ayo kita bangkit kalahkan keengganan kita. Kita bangkit kalahkan kemalasan kita. Mulai hari ini kita bangkit kalahkan kedagingan kita. Kita bangkit jadi orang yang rajin, jadi orang yang gigih, jadi pejuang, jadi pekerja keras. Dan terobosan besar terjadi di dalam kehidupan kita. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Boleh enggak kalau di ibadah kita juga tidak enggan bertepuk tangan, tidak enggan untuk meresponi, tidak enggan untuk ngomong amin, tidak enggan untuk jadi pendengar sekaligus pelaku firman Tuhan. Dan seringkali saudaraku ketika kita enggan, maka kita banyak alasan. Tapi pada akhirnya kita sendiri yang akan mengalami kerugian. Pada akhirnya keengganan itu yang akan menyabotase masa depan kita. Keengganan itu yang akan mencuri promosi kita. Harusnya bisa tuh dipromosikan.
Kalau tidak enggan, kalau tidak malas, tanpa sadar kita menutup pintu berkat kita sendiri. Tanpa sadar kita memotong anugerah Tuhan dalam hidup kita gara-gara keengganan. Dalam Alkitab ada contoh-contoh Alkitab yang kita bisa temukan tentang orang-orang yang enggan. Musa enggan ketika Tuhan suruh dia kembali ke Mesir. Musa ngomong, Tuhan jangan aku nggak pinter ngomong, orang lain aja yang diutus. Sama juga dengan Yunus ketika Tuhan suruh dia ke Niniwe. Yunus enggan karena dia nggak suka sama orang Niniwe. Ini orang-orang jahat sekali. Dan macam-macam. Tapi balik lagi saudaraku, yang namanya keengganan pasti akan punya konsekuensi di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini saya ajak sekali lagi kita semua, ayo kita ambil keputusan, kita ambil komitmen, bangkit dan kalahkan keengganan saudara. Kalahkan keengganan dengan kerelaan, kalahkan keengganan dengan kesediaan, kalahkan keengganan dengan komitmen, kalahkan keengganan dengan kerja keras. Yang setuju katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya berdoa ya, dari Anda meresponi ini mulai saat ini juga setiap keengganan itu disingkirkan dari hati saudara. Setiap kemalasan itu dipotong dan dibuang jauh-jauh. Mulai hari ini yang ada jemaat keluarga Allah yang di sini, ada juga yang mengikuti secara online adalah orang-orang yang gigih, orang-orang yang berjuang, orang-orang yang siap untuk kerja keras dan bayar harga. Kenapa itu penting? Karena sesungguhnya ada berkat yang besar ketika kita berhasil mengalahkan keengganan kita. Apa berkatnya? Ada 3. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Mujizat tersedia bagi orang yang mau mengalahkan keengganannya. Banyak orang mau mujizat, semua orang juga mau mujizat. Tapi hanya sedikit yang mau mengalahkan penghalang terbesar untuk mujizat. Bisa kita alami dalam hidup kita. Saya tanya sama saudara, apa itu penghalang terbesarnya? Penghalang terbesar mujizat. Bukan orang lain, bukan iblis. Seringkali penghalang terbesarnya adalah diri kita sendiri. Keengganan kita, kemalasan kita yang menghalangi kita untuk bisa mengalami mujizat yang Tuhan sudah sediakan. Anda harus sadar Tuhan itu paling suka untuk memberikan mujizat kepada orang yang gigih, kepada orang yang tekun, kepada orang yang rajin. Saya bisa tunjukkan sama saudara di Alkitab contoh-contoh orang yang karena bisa mengalahkan keengganannya, karena kegigihan dan ketekunannya, maka mujizat terjadi. Seringkali sebagian orang berpikir bahwa mujizat terjadi ketika kita deklarasi profetik. Dan itu betul sekali. Ketika kita deklarasi profetik dengan iman, maka kuasa Allah dilepaskan dan mujizat bisa terjadi. Tapi tahukah saudara, ada mujizat-mujizat tertentu hanya akan kita alami ketika kita bisa mengalahkan keengganan kita. Kita mulai berjuang dan melakukan bagian kita. Di situ kuasa Tuhan dilepaskan dan di situ kesembuhan terjadi, di situ kemenangan terjadi, di situ mujizat terjadi. Haleluya. Dalam Alkitab ada satu kisah tentang seorang panglima kerajaan Aram yang sangat terkenal sekali. Kalau ada yang ingat siapa namanya? Naaman. Ya, dia sangat disayang sama rajanya. Karena dia adalah panglima yang sangat berprestasi, orang yang sangat luar biasa. Tapi dari semua yang hebat yang dia punya dalam kehidupannya, ada satu pergumulan yang dia hadapi, yaitu dia punya sakit kusta. Dan ini satu hal yang menjadi ganjalan terbesar di dalam kehidupannya. Sampai suatu saat ada seorang pelayan di rumahnya, ada seorang gadis muda dari Israel yang memberitahu dia, tuanku,
di tempat kita ada seorang nabi yang sangat diurapi oleh Tuhan, yang dipakai Tuhan luar biasa. Kalau Tuhan datang kepada dia dan dia berdoa buat Tuhan, pastilah kustamu dilenyapkan dan kesembuhan terjadi. Dan berita itu membangkitkan semangat, menimbulkan pengharapan di dalam hati Naaman untuk bisa pergi dan menjumpai nabi itu. Namanya adalah Nabi Elisa. Dan kemudian dia melakukan perjalanan yang panjang untuk menemui Nabi Elisa supaya bisa mendapatkan kesembuhannya. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang terjadi pada waktu itu. 2 Raja-Raja 5 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Anda lihat nih ya, yang datang tamu kerajaan loh ini. Yang datang pejabat besar, jenderal militer, panglima yang hebat. Berarti ini orang biasa atau VIP. Ini VVIP. Datang ke rumah hamba Tuhan. Datang ke rumah Nabi Elisa. Dan mungkin di dalam benaknya dia sudah membayangkan ketika dia datang mungkin akan disambut. Anda coba bayangkan ya, kalau presiden datang ke Indonesia, presiden dari negara manapun, semakin tamu itu penting, semakin sambutannya meriah. Mungkin itu seperti itu yang dia bayangkan. Dia sudah terbiasa mendapatkan perlakuan dan welcoming yang begitu hangat dan meriah. Tapi mari kita lihat saudaraku apa yang terjadi ketika dia sampai di rumah hamba Tuhan ini. Di rumahnya Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya. Seorang suruhan kepadanya. Mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali. Sehingga engkau menjadi tahir. Berarti yang nemuin yang nemuin Naaman adalah Elisa langsung yang nyambut dia atau suruhannya? Suruhannya ini bujangnya. Coba Anda bayangin, tamu VIP yang datang yang nyambut anak magang. Wah, bahkan gak ditemuin sendiri. Dan kemudian disuruh untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Mari kita lihat saudaraku ayat yang ke-11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar. Jengkel nih dia. Gusar hatinya. Sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya, berarti seminim-minim welcomingnya, ia datang keluar. Paling tidak Elisa ngasih muka. Elisa nemuin aku. Nabi itu paling tidak ngasih muka. Tapi ternyata tidak. Itu pun miss. Anda lanjutkan lagi. Dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. 12. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, tempatnya dia sendiri, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Anda bisa ngelihat nggak di sini kisahnya ini? Coba Anda renungkan. Selama Naaman enggan untuk bisa menerima pesan yang disampaikan oleh suruhannya Nabi Elisa. Selama Naaman enggan untuk bisa turun ke sungai Yordan dan mandi 7 kali, mujizat belum terjadi. Hanya kalau, walaupun itu sudah ada pesan profetik, kamu mandi 7 kali di sungai Yordan, kesembuhan terjadi. Itu sudah ada deklarasi profetik yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Hanya ketika Elisa mengalahkan keengganannya, dia tanggalkan pakaiannya, dia mau turun ke dalam sungai, dia jadi pelaku firman Tuhan. Walaupun dia ngerasa itu gak masuk akal, tapi dia tetap taat. Dan ketika dia taat 1 kali, masih belum terjadi. 2 kali, 3 kali, nothing happen. Sampai ke 6 kali, gak ada tanda-tanda apapun. Tapi
Tapi karena dia nggak enggan, dia kalahkan semuanya itu. Dan dia jadi pelaku firman. Maka ketika 7 kali dia mandi, dia keluar dari air. Alkitab mengatakan saat itu kuasa Tuhan bekerja. Semua kustanya lenyap. Kulitnya dikasih kulit yang baru seperti kulit bayi. Dan kesembuhan terjadi. Hari ini saya berdoa dimanapun Anda berada di tempat ini. Juga secara online dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Saya berdoa dalam nama Yesus kemenangan terjadi. Keajaiban terjadi. Yang percaya katakan amin 7 kali. Amin, 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 amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Mujizat terjadi. Ketika Nabi Elisa mengalahkan keengganannya. Kadang-kadang kita dengarkan firman Tuhan di gereja seperti Naaman, kita berpikir gak masuk akal, ngapain harus gini, harus gitu. Ngapain harus mengampuni, gak ada urusannya dengan permohonan saya sama Tuhan. Saya mau tantang saudara hari ini bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi ambil komitmen jadi pelaku firman Tuhan. Kalau firman Tuhan ngomong mengampuni, ayo kita mengampuni. Kalau firman Tuhan ngomong kita untuk bersaksi, untuk pergi jadikanlah semua bangsa murid Yesus, untuk bersaksi dan selamatkan jiwa, ayo bangkit dan selamatkan jiwa. Kalau firman Tuhan suruh saudara untuk pondok Daud, saya ajak saudara ayo bangun pondok Daud. Kalau firman Tuhan bicara ayo puasa, jangan ditunda. Selama kita enggan puasa, enggan berdoa, enggan pondok Daud, enggan bersaksi, enggan melayani, mujizat Tuhan sediakan pun gak bisa kita terima. Hari ini saya berdoa setiap berkat, setiap mujizat yang Tuhan sudah sediakan buat hidupmu, Anda terima. Setiap promosi, setiap keajaiban Anda terima. Dan untuk Anda bisa mengalami itu, ayo bangkit, kalahkan keenggananmu. Memang untuk bersaksi, buka mulut untuk bersaksi, kadang-kadang di hati kita enggan. Banyak pertimbangan, nanti malu, nanti gak enak, ngomong apa, bla 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 bla. No more excuses. Boleh katakan amin saudaraku. Jadi hari ini ayo saya tantang kita semua kalahkan keengganan. Sama seperti anak Raja Wali yang sedang diajari oleh induknya. Supaya bisa terbang, dia harus belajar bisa mengalahkan keengganannya. Kenapa? Karena selama dia dari sejak menetas dari telur Raja Wali itu, dia jadi bayi Raja Wali, oleh induknya selalu dipelihara dengan baik. Dikasih di sarang yang hangat, tempat yang enak. Dia hanya perlu buka mulutnya. Dan kemudian induknya akan menyuapi dia dengan makanan. Life is so good. Hidup begitu indah, hidup begitu hangat, hidup begitu menyenangkan. Dan dia terus bertumbuh dari hari ke hari. Sampai di satu titik, sekarang tiba waktunya untuk dia belajar terbang. Tapi saya mau tanya sama saudara, orang kalau sudah nyaman, terus kemudian disuruh kerja keras, enggan gak di hati? Dia sudah ada di sarang terus, gak perlu hunting, gak perlu berburu, buka mulut. Terus kemudian dikasih, sekarang disuruh cari sendiri, disuruh berburu sendiri. Di hati ini gak enak. Mungkin berapa banyak orang juga gitu. Hidupnya sejak dari kecil oleh orang tuanya dienakkan, dipelihara. Terus kemudian tiba waktunya, you're on your own. Engkau harus berjuang sendiri. Kadang-kadang gak semudah itu. Ada banyak alasan. Saya belum ini, saya belum siap. Waktunya belum tepat. Masih gini, masih itu, nanti dulu aja. Belanda masih jauh. Sama halnya dengan anak Raja Wali ini, dia gak mau. Karena itu seringkali induk Raja Wali harus ngedorong dia. Harus dipaksa, didorong. Ketika dia didorong, dia jatuh. Itu kayak dia dipaksa.
maka dia harus mengalahkan keengganannya. Karena selama ini dia punya sayap, tapi sayapnya nggak pernah dipakai. Di situ dia terpaksa, dia harus mengepakkan sayapnya, berusaha gimana caranya supaya saya nggak mati nih. Dia harus belajar untuk survive. Dan tiba-tiba ketika dia mengalahkan keengganannya, dan ketika dia mengambil langkah iman, ketika dia mulai berjuang, ketika dia mulai mengepakkan sayapnya, di situ mujizat terjadi untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dia sadar dia bisa terbang. Akan ada raja walinya Tuhan. Mulai hari ini Tuhan akan bawa saudara terbang tinggi. Tuhan akan mampukan saudara untuk melakukan apa yang dulunya Anda tidak bisa lakukan sebelumnya. Mulai sekarang terobosan terjadi. Akan ada perkara-perkara baru dahsyat terjadi di dalam hidup saudara. Tapi kita harus bisa mengalahkan keengganan kita. Hal-hal yang membuat kita terlalu malas untuk bangun pagi, terlalu malas untuk berdoa, terlalu malas untuk kita berseru, berpuasa sama Tuhan, mencari wajah Tuhan, terlalu malas untuk kerja keras, terlalu malas untuk belajar. Ayo saya tantang saudara, kalahkan keengganan saudara. Ada berapa banyak anak muda di zaman sekarang ini, ya semuanya disuruh ini nggak mau, disuruh itu malas, nanti aja. Satu-satunya yang nggak malas kalau olahraga jempol. Scrolling terus sepanjang hari, kecuali kerja. Oh, saya berdoa mulai hari ini segala bentuk keengganan dipatahkan, dihancurkan, tidak tersisa lagi sama sekali. Mulai hari ini yang ada, yang dibangkitkan, kegigihan yang dibangkitkan, semangat juang yang kuat, dan Tuhan akan mengurapi saudara. Tuhan akan memberkati saudara dan mujizatnya terjadi. Tepuk tangannya kalau yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Jangan enggan untuk jadi pelaku firman. Jangan enggan untuk taat sama firman Tuhan. Jangan enggan untuk meresponi firman Tuhan. Amin. Saya sendiri juga belajar seperti anak Raja Wali itu. Setelah saya pulang dari sekolah Alkitab selesai, saya kembali ke kota Solo. Kota asal saya, kembali ke keluarga saya pada zaman itu. Saudaraku, tapi ternyata nggak lama. Setelah itu Pak Ubaja, gembala senior kita, dan juga Bapak rohani sekaligus Bapak jasmani saya sendiri mengutus saya untuk merintis gereja kita di Jogja. Kita harus ngerti bahwa ada bedanya antara perintisan dan tinggal di tempat yang sudah dibangun jadi. Kalau saya ada di Solo, di gereja kita di Solo, sudah jadi semuanya, sudah tertata dengan baik, ada leader yang memimpin dan semuanya stabil, kuat. Itu seperti sarang anak Raja Wali yang nyaman banget di situ. Tapi kemudian sampai di titik itu, saya kayak didorong, dilepas untuk memulai merintis gereja kita sendiri di Jogja. Dan di situ banyak tantangan, banyak persoalan, banyak konflik, banyak masalah, banyak gangguan, banyak ini dan banyak itu dan semuanya. Intinya saya menderita di awal-awal itu. Akan tetapi saya sadar semuanya itu adalah masa pelatihannya Tuhan. Masa di mana saya sedang di training. Ketika saya didorong keluar dari sarang, di situ saya belajar untuk pertama kalinya mengepakkan sayap sendiri. Saya belajar untuk pertama kalinya mengepakkan sayap doa saya. Mengepakkan sayap iman saya. Saya untuk belajar untuk bergantung penuh sama Tuhan. Belajar untuk bergerak di dalam kuasa Tuhan. Bergerak di dalam hikmat ilahinya Tuhan. Dan saat saya mulai belajar melangkah dengan iman mengepakkan sayap. Di situ mujizat terjadi. Untuk pertama kalinya saya bisa terbang. Ada kuasa Tuhan yang menyertai dan mujizat terjadi. Anda juga akan terbang.
Tuhan akan bawa saudara di dalam karir dan pekerjaan, dalam bisnis saudara. Anda akan dibawa Anda terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Anda akan melakukan perkara-perkara besar yang membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Tuhan akan bawa saudara terbang tinggi. Saudaraku, ada satu kisah nyata. Seseorang yang namanya Wilma Rudolph. Dia ketika lahir prematur, tubuhnya lemah, dan kakinya itu polio. Sehingga susah jalan. Dokter ngomong anak ini gak akan pernah bisa berjalan normal dalam hidupnya. Apalagi berlari. Kebanyakan orang menghadapi situasi yang seperti itu sudah patah semangat, sedih, dan putus asa dalam hidupnya. Tapi yang luar biasa orang tuanya, orang yang gigih, orang yang percaya, orang yang berharap. Bahwa sekalipun dokter ngomong seperti itu, tapi ada keajaiban yang bisa terjadi. Saya berdoa Anda juga hari ini punya iman yang sama. Walaupun situasi ngomongnya sangat negatif, keadaan sangat berat. Tapi Anda percaya selama ada Tuhan, mujizat bisa terjadi. Pembalikan bisa terjadi. Amin. Karena itu orang tuanya mulai memperjuangkan, mendoakan, mengharapkan yang terbaik buat dia. Ngirim dia ke terapi, fisioterapi. Tapi buat anak ini gak nyaman. Karena kalau dia ngikutin itu, dia kesakitan. Bener gak? Namanya belajar jalan. Kakinya belum kuat. Dia sakit. Karena dia sakit, dia jadi setiap kali mau berangkat dia enggan. Setiap kali mau berangkat dia malas. Dia kayak menghindar. Sampai di satu titik orang tuanya mulai bicara tegas sama dia. Kamu mau sembuh enggak? Kalau kamu mau sembuh, enggak boleh kayak gini terus. Kalau kamu mau sembuh, ayo bangkit. Mulai berjuang dengan sungguh-sungguh walaupun sakit. Ayo berjuang dengan sungguh-sungguh. Dan itu percakapan entah gimana. Itu jadikan momen ilahi dalam hidupnya. Untuk memecut dia. Untuk sadar. Dan sejak saat itu dia mulai bangkit. Dia mulai berlatih. Dia mulai sungguh-sungguh belajar untuk bisa berjalan. Setiap hari. Walaupun gak nyaman. Walaupun gak enak. Walaupun sakit. Tapi dia terus berlatih tiap hari. Tiap hari. Tiap hari dia percaya keajaiban bisa terjadi, mujizat bisa terjadi. Dan tahukah saudara, sedikit demi sedikit itu mujizat terjadi. Kakinya semakin kuat. Semakin kuat. Sampai akhirnya dia bisa jalan normal tanpa alat bantu. Sampai kemudian dia bisa mulai berlari. Sampai kemudian dia ikut lomba lari. Dan sampai akhirnya dia jadi wanita pertama dari Amerika Serikat yang ikut kejuaraan Olimpiade. Dan di dalam satu kompetisi dia memenangkan 3 medali emas. Mujizat terjadi. Mujizat tersedia bagi orang yang tidak enggan. Ya saya percaya mujizat bisa terjadi sekejap. Tapi kadang-kadang Tuhan mau kerjakan mujizat tidak selalu dengan satu cara. Dengan banyak cara Tuhan bekerja mujizat itu. Dan ketika kita mulai gigih, ketika kita mulai berjuang, kita kalahkan keengganan kita. Kita lakukan bagian kita yang terbaik. Di situ mujizat terjadi. Kalau seandainya dia enggan berlatih, maka tidak ada itu yang namanya medali emas Olimpiade. Kalau seandainya Naaman enggan untuk taat firman Tuhan, turun ke sungai dan mandi 7 kali. Maka gak ada mujizat terjadi. Banyak orang kehilangan mujizatnya karena enggan. Bukan karena Tuhan tidak mendengar doanya. Bukan karena Tuhan tidak mau menyembuhkan. Bukan karena Tuhan tidak mau memulihkan dan menolong. Tapi karena enggan. Hari ini saya tantang saudara. Bangkit dalam iman. Dan singkirkan semua keengganan dari hidup saudara. No more excuses. Jangan terus kita biarkan alasan demi alasan merampas kita, merampas mujizat dari hidup kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang. Berkat yang kedua
Anda akan dipilih dan terpilih karena Anda tidak enggan. Dalam hidup ini saudaraku, orang yang dipilih tidak selalu yang paling pinter, yang paling hebat, paling berbakat, paling berkarisma. Tapi seringkali yang terpilih, yang akhirnya diangkat, dipromosikan, dipermuliakan, orang yang maju adalah orang yang tidak enggan, yang siap berjuang, yang selalu bersedia kerja keras, tanpa ngeluh, tanpa protes, tanpa drama, pokok siap laksanakan. Itu yang maju. Doa saya, Anda yang maju, Anda yang dipilih, Anda yang dipromosikan, Anda yang diangkat tinggi oleh Tuhan. Amin. Karena itu kalahkan keengganan saudara. Suatu saat Abraham mengutus orang kepercayaannya, namanya Eliezer, untuk mencarikan jodoh buat anaknya, yaitu Ishak. Nah, kita harus ngerti ya, ini bukan perjodohan biasa. Ini perjodohan konglo. Karena di zaman itu memang Abraham adalah konglonya. Dia bahkan lebih besar, lebih kuat daripada bangsa, daripada kerajaan. Ini Abraham very, very powerful. Dan dia mau cari jodoh buat anaknya, dan bukan sembarang anak. Ini pewaris tahtanya. Ini anak perjanjian, yaitu Ishak. Artinya dari sekian banyak gadis yang ada, yang terpilih itu yang paling beruntung. Benar? Saya yakin kalau pemilihan itu diadakan hari ini, mungkin pendaftarannya berapa kilometer, saudaraku. Pertanyaannya buat Eliezer, gimana dia bisa mendapatkan yang terbaik buat Ishak? Dia nggak kenal siapa-siapa. Dia disuruh sama Abraham ke daerah itu. Dia nggak tahu siapa-siapa. Gimana dia bisa menilai orang itu baik? Saya percaya Eliezer melihat Abraham dan Sarah jadi modelnya. Berarti Abraham kalau cari jodoh tuh kayak gini. Dan saya percaya yang dilihat oleh Eliezer dari Sarah itu bukan cuma cantik, tapi juga tekun, gigih, rajin, istri yang bijaksana, dan bekerja keras. Jadi saudaraku, dia mulai berdoa sama Tuhan. Tuhan, buatlah perjalananku ini berhasil. Dengan cara seperti apa? Kita baca ya ayatnya di dalam Kejadian 24 ayat 12 sampai 14. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Lihat nih saudaraku ya. Buat yang mau dapat jodoh konglo, langsung amin semuanya. Ya. Ayat 14, kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku. Saudara tahu enggak? Ini enggak segampang seperti yang kalau sekilas kita baca ayat ini. Ya cuma minum, dikasih minum, ya terpilih. No. Anda harus tahu bahwa Eliezer membawa bersamanya 10 unta. Dan per satu unta kebutuhan minumnya sekitar 100 sampai 150 liter. Berarti kalau gadis yang akan dipilih itu harus ngasih minum dia sama semua untanya, berarti sekitar berapa liter itu harus ditimba airnya? 1000 liter lebih. Yang luar biasa saudaraku, pada waktu itu Eliezer ketemu sama Ribka dan dia minta untuk dikasih minum dia dan unta-untanya. Ribka lakukan. Ribka timba air itu 1000 liter lebih. Coba Anda bayangkan 1000 liter nimba air nih.
Saya yakin saudaraku kalau di zaman sekarang Ribka ini menang jadi brand ambasadornya Jim. Dan karena itulah dia terpilih. Karena itulah dia dipilih. Dan dia menjadi pendamping dari Ishak anak perjanjian. Dan dia masuk dalam silsilah dari keluarga perjanjian. Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Ribka ini diberkati. Kita kasih tepuk tangannya. Boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Kadang-kadang kesempatan ada di depan mata. Tapi banyak orang gak sadar. Ketika disuruh kerja keras. Ketika disuruh melakukan sesuatu. Yang orang lain tidak mau lakukan. Tahukah saudara? Itu kesempatanmu untuk lakukan. Yang orang lain berusaha hindari. Orang lain nganggap percuma. Gak ada artinya. Tapi that is your opportunity. Cuma banyak orang gak dong aja. Banyak orang terlalu malas. Dan tidak bisa mengalahkan kedagingan. Dan keengganannya. Suatu kali ada seorang karyawati di satu hotel bintang 5. Dia bagian housekeeping, dia staf biasa dari bawah beneran. Di tempat itu dia bukan yang paling pinter, dia bukan yang paling hebat, bukan yang kerjanya bisa paling cepat. Tapi intinya dia yang paling bersedia, paling ready, paling siap. Disuruh apa-apa, siap. Disuruh ngerjain yang lainnya berusaha untuk pura-pura gak ngelihat, pura-pura sibuk. Tapi dia langsung jawab, laksanakan. Orang ini selalu yang paling awal datang kerja dan paling akhir pulang kerja. Dia selalu memberikan yang terbaik walaupun gajinya tetap sama. Kadang-kadang banyak orang kerja keras seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Gak ada perubahan, percuma. Terus berhenti. Selesai sudah. Hari ini saya tantang saudara. Yang namanya kerajinan. Itu bukan urusan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Kerajinan. Jadi orang yang rajin. Itu harus jadi identitasnya kita. Itu harus menjadi karakternya kita. Yang amin baru 1 orang nih. Haleluya. Karena rajin dengar khotbah terus langsung besok rajin. Itu bisa banyak orang. Tapi dengar firman dan rajin seterusnya. Itu identitas saudara. Dan mulai hari ini seperti itulah Anda semuanya. Seperti itu kita-kita. Seperti itu jemaat keluarga Allah. Orang-orang yang rajin. Suatu saat manajernya butuh cari pengganti. Karena supervisornya sakit. Ketika dia mulai cari pengganti. Banyak staf yang lain langsung berusaha menunjukkan performanya. Wih, langsung pura-pura kerja keras. Deketin, dinilai baik. Tapi manajer ini, dia ngomong gak ada yang lain. Yang dipilih. Staff yang tadi itu. Karena dia yang paling available, paling ready, paling siap. Dia jadi supervisor, dia yang dipilih, dia yang diangkat, dia yang dipromosikan. Dan luar biasanya gini. Beberapa tahun setelah dia jadi supervisor. Hanya beberapa tahun. Langsung diangkat jadi top manager. Itu adalah manajer termuda dalam sejarah hotel bintang 5 tersebut. Kenapa? Karena rajin. Ini orang-orang yang rajin. Ini orang-orang yang gigih. Ini orang-orang yang tekun. Tahukah saudara, orang yang rajin akan selalu menemukan dirinya ada di tempat yang tepat, dapat kesempatan yang pas terjadi, ketemu dengan orang yang tepat, dikasih panggung yang luar biasa. Itu hanya didapatkan orang yang rajin. Ayo kalahkan keenggananmu, kalahkan kemalasanmu. Mulai hari ini berhenti buat alasan. Berhenti buat alasan untuk gak olahraga. Berhenti buat alasan untuk gak kerja keras. Berhenti buat alasan untuk gak ibadah, gak melayani, gak bersaksi. Jadi pelaku firman, saudara. Jadi pelaku firman. Anda akan punya hidup yang baru, yang luar biasa. Yang terakhir, yang ketiga. Ada perubahan nasib besar bagi yang tidak enggan. Jadi bukan cuma dipromosikan, tapi nasibnya berubah. Doa saya untuk setiap kita di tempat ini, nasib saudara
diperbesar oleh Tuhan. Masa depan saudara di-upgrade oleh Tuhan. Dan di dalam hidupmu Tuhan bawa engkau from glory to glory, pada kemuliaan yang semakin besar. Dan itu terjadinya ketika kita mengalahkan keengganan kita. Suatu ketika Daud disuruh oleh orang tuanya untuk membawakan makanan kepada kakak-kakaknya yang ada di medan perang. Saudaraku, hubungannya Daud dengan kakak-kakaknya ini gak enak. Kakak-kakaknya ini selalu nyinyir sama Daud. Dan benar saja ketika Daud bawain makanan itu, balik-balik lagi dinyinyirin dia. Sudah jauh-jauh bawa makanan masih dinyinyirin. Jadi saya mau tanya sama saudara, kalau bola-balik terjadi kayak gitu, kira-kira berikutnya Anda disuruh lagi sama orang tua untuk bawain makanan buat kakak saudara, mau nggak? Saya waktu mikir-mikir tentang kisah Daud disuruh orang tuanya anterin makanan, ternyata saudaraku dalam perjanjian lama sudah ada driver Gojek ya. Ya, tapi yang luar biasa dari Daud ini, walaupun dinyinyirin, walaupun kakaknya seperti itu, dia taat, dia kalahkan keengganannya. Di hati mungkin gak nyaman, di hati mungkin gak enak, mungkin dia bisa buat alasan lagi sakit, lagi gak enak badan, bla bla. Tapi dia gak lakukan semuanya itu, dia taat. Mulai hari ini berhenti, excuse. Berhenti buat alasan, tidak melakukan firman Tuhan. Mulai hari ini taat. Mulai hari ini jadi pelaku firman. Tanpa dia sadari ketika dia lakukan semuanya itu, ternyata itu panggung yang Tuhan sudah siapkan dalam hidupnya. Di situ Goliat muncul, ada tantangan besar muncul. Dan semuanya takut, hanya satu yang berani untuk menghadapi Goliat, yaitu Daud. Daud disertai oleh Tuhan dan Daud mengalahkan Goliat. Dalam sekejap, Daud gembala domba biasa jadi pahlawan besar bangsa Israel. Nasibnya langsung di-upgrade jadi besar karena dia mengalahkan keengganannya. Saya sedang melihat dengan mata iman saya. Ada orang-orang di tempat ini, nasibnya diperbesar oleh Tuhan. Masa depanmu sedang di-upgrade oleh Tuhan. Ada kemuliaan yang besar yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan saudara. Anda percaya? Kalahkan keengganan saudara. Saya tutup dengan satu kisah ini. Kisah tentang seekor burung merpati legendaris. Dia adalah merpati pos, pengantar pesan di Perang Dunia Pertama yang dimiliki oleh Tentara Angkatan Darat Amerika Serikat. Saudaraku, pada waktu itu ada satu batalion tentara yang terjebak di dalam koordinat lokasi yang tidak jelas. Akibatnya ketika mereka perang melawan pasukan Jerman, pasukan musuh, dari depan mereka ditembaki. Tapi karena koordinatnya nggak jelas, dari belakang oleh temannya sendiri, pasukan Amerika juga ditembaki. Jadi keadaan mereka ini sudah kepepet 194 orang. Kalau ini nggak tahu yang di belakang bahwa ini adalah teman sendiri, habis semua tuh. Jadi harapan mereka satu-satunya adalah merpati ini. Mereka kirimkan pesan untuk dibawa merpati ini kepada temannya yang di belakang supaya jangan ditembakin. Bahkan dibantuin. Tapi ketika merpati itu dilepaskan, musuh tahu. Tentara Jerman berusaha untuk menembak merpati itu. Dan akibatnya dadanya terluka parah. Satu matanya buta, satu kakinya putus, tinggal nempel pada uratnya aja. Yang luar biasa saudaraku, terluka parah seperti itu. Tapi merpati ini tidak menyerah.
Merpati ini tidak berhenti. Dia tidak buat excuses. Dia no more excuses. Dia tetap berjuang. Dia terus terbang. Dan akhirnya dia berhasil mengantarkan pesan bahwa kami ada di koordinat ini. Jangan ditembaki. Tolong kami dibantu. Tolong kirim bantuan. Dan karena itulah 180 tentara itu selamat. Itu kisah kepahlawanannya. Benar-benar luar biasa, dan merpati ini diberi penghargaan medali keberanian dari Perancis karena sedang ada di situ waktu itu. Dan tubuhnya diawetkan, kemudian dipajang di Museum Smithsonian, Washington DC, Amerika Serikat. Anda renungkan baik-baik, karena mengalahkan keengganannya, merpati biasa jadi pahlawan besar yang sampai hari ini kisah kepahlawanannya masih diceritakan. Mungkin sebagian orang berpikir aku orang biasa, aku gak punya terlalu banyak. Tapi saya tantang saudara, ayo bangkit, kalahkan keengganan saudara. Karena ada rencana Tuhan yang besar, akan ada maksud Tuhan yang besar yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup saudara. Dengan sayapmu ku akan terbang. Mari bangkit berdiri semua. Di tengah badai hidup ku menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagi semuanya. Angkat dua tanganmu. Pertolonganku. Jangan enggan saudaraku. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, pertolonganku di tempat maha tinggi. Tuhan, aku mengangkat tanganku. Terserah kepadamu. Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari semuanya katakan. Dengan sayapmu ku akan terbang di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan penghiburan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Saya mau berdoa buat saudara. Karena saya percaya Anda adalah Raja Wali-Raja-Walinya Tuhan. Dan sekarang Tuhan mau mengajar Anda untuk terbang tinggi. Tuhan mau mengajari kita untuk mengepakkan sayap kita. Sayap doa kita, sayap iman kita. Biasanya mungkin gak pernah bisa berdoa. Tapi karena badai kehidupan, karena tantangan besar itu, Anda harus belajar untuk mengepakkan sayap iman saudara. Untuk belajar bergantung sama Tuhan. Untuk belajar bergerak di dalam kuasa Tuhan. Bergerak di dalam hikmat ilahi. Dengar-dengaran suara Tuhan. Dan belajar Anda yang mau itu, mari angkat dua tangan saudara. Mari semuanya angkat doa. Saudara katakan, ajari aku Tuhan. Mampukan aku ya Tuhan. Aku mau Tuhan mengalahkan semua keengganan, semua kemalasan. Mulai hari ini no more excuses. Tidak ada lagi alasan-alasan. Mulai hari ini aku bangkit, aku berjuang, aku bertekun, aku gigih. Mulai hari ini Bapak yang baru dimulai, Bapak perjuangan, Bapak kemenangan, Bapak terobosan dimulai. Mampukan aku ya Tuhan. Urapi aku ya Tuhan. Ajari aku untuk mengepakkan sayap ini, untuk terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Aku terbang tinggi
Bersama Tuhan aku terbang tinggi. Haleluya. Mari katakan bersama. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku kan mendengar kau kekuatan dan terlindung bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Terima kasih.